Salam SN, salam kompak selalu. Kembali dengan saya Agus Harizal Alushikmat, host Ulas Berita YouTube Lensa SN. Dan kembali saya bersama Dedi Suhendra redaktur pelaksana koran SN.com dan Suara Nusantara edisi cetak. Dan kita ketemu di Ulas Berita, Ded ya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN yang begitu apresiasi, Ded ya, dengan ulas berita kita ya. Dan ulas berita yang kita sampaikan itu sudah kita terbitkan ya di koran SN.com ya, dengan persiapan yang matang dan narasumber-narasumber yang kompeten ya. Dan malam hari ini ulas berita masuk episode ke-277 Minggu 1 Juni 2025. Dan kembali kita ulas berita tentang running penyidikan pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak, Ded ya. Kenapa saya sebut running? Karena kita secara berturut-turut ya membuat ulas berita tentang Pasar Cinde ini, Ded ya. Baik, kita juga membuatnya di Suara Nusantara edisi cetak dan koran SN.com. Dan beberapa waktu yang lalu saya sebagai pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com berhasil mewawancarai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Profesor Johnny Emerson ya. Dan ada 2 berita, Ded? 3 berita. Ada 3 berita yang sudah kita terbitkan, Ded ya, di koran SN.com. Untuk penonton Lensa SN yang penasaran silahkan klik koran SN.com ya, beritanya masih ada. Dan malam hari ini kita akan ulas ya. Yang pertama apa, Ded? Silakan. Ya, kita akan mengulas yang pertama terkait komentar Dekan Fakultas Hukum Unsri Profesor Dr. Haji Johnny Emerson SHM ya, yang memberikan komentar terkait dugaan kasus Pasar Cinde tersebut, di mana dikatakan Profesor Johnny Emerson SHM jika di perkara tersebut mesti diselesaikan dulu masalah para pedagang yang dirugikan. Oke. Ada juga statement yang lain yang bisa disampaikan yang sudah kita terbitkan di koran SN.com? Ya Kak, terkait tersebut Bapak Profesor Johnny Emerson SHM mengatakan ya bahwa perkara Pasar Cinde ini terdapat permasalahan unsur perdata dan pidana, di mana menurut Profesor Johnny Emerson SHM bahwa perdata tersebut terkait para pedagang yang telah menyerahkan uang untuk membeli kios Kak ya di lokasi rencana pembangunan pasar modern namun pembangunnya mangkrak. Sedangkan untuk unsur pidana dikatakan Profesor Johnny Emerson yang ini terkait masalah antara pemerintah dengan kontraktor terkait pembangunan pasar modern yang mangkrak. Yang kita garis bawahi, Dekan Fakultas Hukum ini meminta selesaikan dulu masalah pedagang, ya. Apa yang disampaikan Pak Johnny khusus untuk penyelesaian masalah pedagang ini? Silakan, Dede. Iya Kak, Profesor Johnny Emerson mengungkapkan Kak ya bahwa untuk pedagang yang telah menyetorkan uang untuk membeli kios di pasar modern yang pembangunan mangkrak tersebut, disarankannya ketika itu pernah bertemu dengan dirinya, lalu meminta saran dan pendapat, dan disampaikannya bahwa baiknya menempuh jalur arbitrase Kak ya, di mana menurut Profesor Johnny Emerson dirinya saat itu melihat kontrak Kak, di mana dalam kontrak tersebut untuk penyelesaiannya harus melalui arbitrase Kak. Dan saya sebagai host ulas berita YouTube Lensa SN dan pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com seringkali menerima cerita ya tentang kondisi Pasar Cinde sekarang ya. Kondisi Pasar Cinde sekarang itu tidak lagi menjadi primadona seperti dulu ya, karena pedagangnya tidak lagi seramai dulu, Ded ya. Dan yang saya juga ada ketemu dengan beberapa pedagang ya, mereka mengeluhkan bagaimana nasib kami ini selanjutnya. Dan soal pedagang ini juga ada komentar khusus dari Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan, Ded ya. Apa komentar Kak Ferry Kurniawan? Silakan, Dede. Ya Kak, Deputi Kamaki Insinyur Ferry Kurniawan mengungkapkan Kak ya, bahwa terkait pedagang Pasar Cinde yang telah menyetorkan uang terkait pembelian kios di pasar yang pembangunnya mangkrak tersebut harus dipikirkan oleh pihak pemerintah daerah Kak ya, karena menurut Ferry Kurniawan Pasar Cinde merupakan aset milik Pemkot. Dari itulah pihak pemerintah harusnya memberikan pemikiran bagaimana kedepannya untuk nasib-nasib para pedagang ini Kak. Dan soal nasib pedagang ini juga ya, dalam beberapa obrolan saya dengan pelaku usaha itu juga sama ya intinya, dengan penyidikan yang sudah sangat lama ya dan belum ada tersangkanya ya. Mereka mau pertanyakan ini bagaimana Pak Agus dengan nasib pedagang ya. Karena pedagang ini kan harus bekerja dan berjualan setiap hari dan mereka tidak lagi senyaman dulu berjualannya. Kalau dulu kan ada kios-kiosnya ya.
Dan kondisi ini juga diceritakan oleh Kak Ferry Maki ya, Ded ya. Iya Kak. Silakan Dede. Ya, Deputi Kamaki Ferry Kurniawan mengatakan nggak ya bahwa dulu sebelum pasar Cinde tersebut dibongkar, para pedagang tersebut telah berjualan di dalam gedung atau bangunan pasar Cinde Kak ya. Namun dengan adanya dibongkar pasar Cinde sejak tahun 2017, namun pembangunannya sampai sekarang ini mangkrak, menurut Ferry Kurniawan, para pedagang tersebut menempati kios sementara yang ada di depan gedung pasar Cinde yang persis di lokasi di pinggir jalan Kak. Bahkan menurut Ferry, dampak dari ada pembongkaran tersebut, para pedagang berdagang di los sementara hingga tidak seramai dulu Kak, sebelum ada pembongkaran pasar Cinde tersebut Kak. Ada komentar Kak Ferry Maki menarik juga nih ya. Ada latar belakang kenapa pedagang itu bersedia menyetorkan uangnya. Ya. Dan ini ada latar belakang khusus menurut Kak Ferry Maki. Iya. Silakan Dedi cerita. Ya, Ferry Kurniawan selaku Deputi Kamaki Kak ya, mengatakan bahwa latar belakang yang menjadi membuat para pedagang mau menyetorkan uang untuk membeli kios di pasar modern yang pembangunnya mangkrak, dikarenakan saat itu kata Ferry adanya MOU kerjasama BUT antara pihak investor dengan pihak pemerintah daerah Kak ya. Selain itu yang membuat para pedagang yakin yang ini ketika itu para pedagang disediakan tempat sementara untuk berdagang di luar gedung pasar Cinde Kak ya. Dari itulah menurut Ferry selaku Deputi Kamaki, hal-hal tersebut membuat para pedagang yakin menyetorkan uang, namun kenyataannya sampai saat ini kios-kios ya di kawasan pasar modern di kawasan pasar Cinde tersebut pembangunnya mangkrak Kak. Oke, saya mengucapkan terima kasih ke pembaca Suara Nusantara dan koran.sn.com ya yang sudah DM kepada saya yang meminta Kejati Sumsel dan pemerintah untuk mendahulukan kepentingan pedagang Ded ya. Karena pedagang ini harus bekerja, berjualan setiap hari ya. Dan bagaimana nasib pedagang yang sudah menyetorkan uangnya. Dan soal pedagang ini juga rupanya Kejati sudah bersikap Ded ya. Karena ada pemeriksaan ya. Ada pemeriksaan. Sebagai saksi Kejati sudah memanggil beberapa pedagang Ded ya. Dan beritanya sudah kita terbitkan Ded ya. Sudah Kak. Silakan Ded. Ya, dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulikasari SMH Kak ya, bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi pasar Cinde tersebut selama 2 hari tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel memeriksa 18 pedagang Kak ya, di mana dikatakan Fani ke-18 pedagang tersebut diperiksa di hari pertama 7 saksi, 7 pedagang, kemudian 11 saksinya di hari kedua. Menurut Fani Yulikasari SMH, para pedagang tersebut diperiksa terkait pembelian kios di lokasi pasar modern yang pembangunnya mangkrak. Oke, penonton SN, semua berita yang kita ulas malam hari ini sudah terbit di koran.sn.com. Yang penasaran silakan klik koran.sn.com. Dan ternyata pemeriksaan pedagang yang sudah dilakukan oleh Kejati Sumsel ini juga mendapat komentar dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Profesor Johnny Emerson. Dan beritanya sudah kita terbitkan juga Dede ya? Sudah Kak. Apa statement yang bersangkutan? Silakan Dede. Iya Kak, Profesor Dr. Johnny Emerson SHM Kak ya, mengatakan bahwa pemeriksaan para pedagang yang dilakukan tim jaksa penyidik Kejati Sumsel karena para pedagang yang diperiksa tersebut merupakan saksi fakta Kak. Sebab kata Profesor Dr. Johnny Emerson SHM para pedagang tersebut merupakan orang yang melihat sendiri dan ikut serta melakukan penandatangan kontrak pembelian kios, yang jika pembelian kios tersebut sudah selesai, para pedagang ini kan dijanjikan akan mendapatkan kios di pasar modern tersebut Kak. Namun kata Profesor Johnny Emerson SMH, pembangunannya sampai saat ini mangkrak Kak. Dan sangat disayangkan pembangunan pasar Cinde yang cita-citanya menjadi pasar modern itu tidak terlaksana sampai sekarang Ded ya. Iya Kak. Masih tentang pedagang pasar Cinde yang sudah menyetorkan uangnya Ded ya. Iya, Rupanya Pak Joni menaruh perhatian khusus ya untuk para pedagang ini. Apa komentar beliau lagi tentang pedagang ini? Silakan Dedi. Ya Kak, Profesor Dr. Johnny Emerson SHM mengungkapkan Kak ya bahwa dulu sebelum wabah COVID-19 banyak para pedagang yang datang kepadanya untuk meminta saran dan pendapat terkait telah menyetorkan sejumlah uang untuk membeli kios di pembangunan pasar modern yang kini pembangunan bangkrak, di mana menurut Profesor Dr. Johnny Emerson bahwa ketika itu dirinya melihat kontrak yang didapatkan oleh para pedagang
di mana dikatakannya tahun 2020 harusnya pembangunan tersebut selesai, namun saat ini masih mangkrak, Kak. Kemudian masih ada yang disampaikan Pak Joni lagi, Det? Ya, Kak, Pak Joni, Profesor Joni Emerson SHM mengungkapkan, Kak, ya, bahwa pedagang ketika itu menjelaskan kepadanya terkait telah menyetorkan sejumlah uang yang menurut Profesor Joni Emerson SHM bahwa uang yang telah disetorkan oleh para pedagang tersebut bermacam-macam, Kak, ya, lumayan besar, namun dirinya mengaku tidak terlalu ingat. Selain itu, di dalam kontrak para pedagang tersebut dilihat oleh Profesor Joni Emerson SHM bahwa terkait jika ada permasalahan harus ditempuh melalui arbitrase, Kak, ya. Lalu disampaikannya oleh para pedagang bahwa untuk menyiapkan gugatan terkait melalui jalur arbitrase, Kak. Oke ya, kita membuat berita tentang penyidikan pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak ini sudah sangat banyak, Det, ya. Ya. Dan topiknya itu sudah banyak juga, ya. Ya. Ada kita bahas tentang BPHTB, kemudian tentang saksi yang diperiksa sudah sangat banyak, Det, ya. Ya. Kemudian ada juga tentang geledah yang dilakukan oleh Kejati, ya. Ada beberapa tempat, Det, ya. Ya. Kemudian ada beberapa komentar dari beberapa orang-orang yang berkompeten, Det, ya. Ya. Ada Ketua DKP, ya, Bapak Muhammad Nasir. Kemudian ada juga budayawan Bapak Febri Alintani, ya. Kemudian kita juga mendapat komentar khusus dari mantan Kabar Eskrim Bapak Susno Duaji terkait pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak ini, ya. Dan sekarang kita lebih fokus ke soal pedagang, ya. Dan apa komentar lain dari Pak Joni Emerson tentang penyidikan pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak ini? Silakan, Dede. Ya, Kak, Profesor Dr. Joni Emerson SHM Kak, ya, selaku Dekan Fakultas Hukum Unsri mengungkapkan bahwa terkait para pedagang yang meminta saran menghadap dirinya, bahwa ketika itu dirinya menjelaskan bahwa karena di dalam kontrak pembelian kios tersebut harus menempuh jalur arbitrase, Kak, ya, maka dirinya menyampaikan kepada para pedagang untuk menggugat tidak bisa ke pengadilan karena akan ditolak, Kak. Karena dijelaskan oleh Profesor Dr. Joni Emerson SHM di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, apabila sudah memilih arbitrase maka pengadilan tidak berwenang lagi untuk menyelesaikan terkait gugatan perdata tersebut, Kak. Masih komentar dari Dekan Fakultas Hukum Unsri Bapak Profesor Joni Emerson, kali ini berbicara tentang kerugian negara. Ya. Apa yang disampaikan Pak Dekan? Iya, Kak. Profesor Joni Emerson SHM Kak, ya, mengatakan bahwa terkait kerugian negara dalam perkara tersebut, kalau bangunan gedung Pasar Cinde yang dibongkar untuk dibangun pasar modern namun pembangunnya mangkrak adalah aset negara, maka hal tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara, Kak. Dikatakan Profesor Joni Emerson SHM bahwa terkait hal tersebut, apakah Pasar Cinde ini menjadi pertanyaan apakah Pasar Cinde ini aset negara atau bukan, Kak. Karena aset negara ini artinya sangat terpisah namun merupakan bagian dari keuangan negara, Kak. Dan kebetulan, Dit, ya, komentar dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Bapak Profesor Joni Emerson ini kita terbitkan di hari libur, Dit, ya. Iya, Kak. Dan mendapat respon yang baik dari pembaca koran sn.com. Dan penonton SN wawancara dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Bapak Profesor Joni Emerson dilakukan antara saya sebagai Pimret dengan Bapak Joni, ya, lewat sambungan telepon. Dan Pak Dekan juga berkomentar khusus tentang cagar budaya. Silakan, Dede. Ya, Kak, Profesor Dr. Joni Emerson SHM Kak, ya, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya mengungkapkan bahwa permasalahan Pasar Cinde ini dapat terlihat dari dokumen analisis rencana pembangunan pasar modern di kawasan Pasar Cinde tersebut, Kak. Di mana menurut Profesor Joni Emerson SHM dalam dokumen analisis rencana pembangunan tersebut akan terlihat apakah Pasar Cinde tersebut merupakan cagar budaya ataukah sudah ditetapkan sebagai cagar budaya atau belum, katanya, Kak. Kemudian menurut Profesor Joni Emerson SHM jika di dokumen analisa ini dapat dilihat apakah pasar Cinde yang merupakan cagar budaya tersebut dapat direnovasi atau tidak, Kak. Oke, ini statement khusus dari Pak Joni, ya. Pasar Cinde yang dikaitkan dengan cagar budaya. Dan pihak Kejati Sumsel, Det, ya, untuk penyidikan pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak ini sudah
memeriksa begitu banyak saksi ya, Ya, dan menggeledah beberapa tempat ya. ada 7 lokasi. 7 lokasi yang digeledah. Ya. Kita cerita tentang penggeledahan dulu. Silakan Dedi. Ya Kak, dalam perkara tersebut Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH Kak ya mengatakan bahwa tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel telah menggeledah 7 lokasi terkait penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cinde, di mana menurut Fani Yulekasari SMH ke-7 lokasi tersebut di antara Dinas Perkim Sumsel, kantor BPKAD Sumsel, kemudian ada kantor BPKAD Kota Palembang, gedung arsip BPKAD, di mana dari penggeledahan tersebut menurut Fani Yulekasari SMH tim jaksa penyidik Kejati Sumsel menyita sejumlah dokumen dan komputer Kak. Oke. Ini yang menarik Ded ya, setelah menggeledah beberapa tempat itu ada pemeriksaan khusus tentang BPHTB. Ya. Ada saksi yang diperiksa Ded ya. Iya Kak. Dan ada keterangan Kejati khusus tentang ini Ded ya. Iya Kak. Dan beritanya sudah kita muat Ded ya. Sudah Kak. Oke, silakan Dedi. Ya, sebelumnya Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SHMH Kak ya mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pendalaman terkait BPHTB Pasar Cinde terkait penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cinde yang pembangunnya mangkrak. Keesokan harinya barulah tim jaksa penyidik Kejati Sumsel memeriksa saksi terkait BPHTB Pasar Cinde tersebut Kak ya, di mana menurut keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH bahwa saksi yang diperiksa tersebut merupakan mantan kepala Dispemda Kota Palembang dan juga saksi yang merupakan mantan Kabid PBB dan BPHTB Dispemda Kota Palembang Kak. Oke Ded ya, sudah cukup panjang kita ulas berita malam hari ini ya. Iya Kak. Dan kita topiknya beda ya malam ini ya. Ada komentar khusus yang kita bahas di ulas berita ya. Ya. Terutama ini kita bicara tentang pedagang ini Ded ya. Ada komentar dari Dekan Fakultas Hukum Unsri Bapak Profesor Johnny Emerson ya. Ya. Kemudian ada terkini juga dari Kejati Sumsel tadi Iya, Ded ya. Sumsel. Kita bicara juga tentang BPHTB dan tentang pedagang juga. Tadi ada pertemuan saya ya dengan beberapa pedagang ya. Tentu kita rahasiakan namanya ya. Dan ada juga tentang pedagang ini komentar dari Deputi Kamaki Bapak Insinyur Peri Kurniawan. Ya. Dan sepertinya Ded kita sudah di ujung ulas berita ya. Ya. Dan di ujung ulas berita seperti biasanya juga kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah carilah teman diskusi yang berbicara tentang ide-ide dan masa depan, bukan sebaliknya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alucikmat bersama Dedi Suhendra, izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.